Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu, walah. Nah, ngopi dulu kita. Kopiku nikmat. Jadi walah ini pasti Bu Monika merancak mendengar kata-kata ini lah. Anjing, bangsat, asu, bajingan, bodoh, dan banyak lagi kata-kata jorok, kata-kata kotor lainnya. Tapi jangan Bu Monika kira aku yang ngomong kayak itulah, itu tadi hanya contoh aja. Jadi sekarang ini berseliweran kata-kata seperti itu di dalam pergaulan sehari-hari. Baik orang tuanya, pemudanya, anak-anak, remaja, sampai anak halus tuh ngomongnya anjing, 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 anjing. Lalakian kah, bebinian kah, sama aja. Jadi sebagai bangsa, ngerinya sebagai bangsa, kita ini miris bang sejujurnya lah. Dan apa sebabnya jadi sekarang ini orang-orang ngomong yang sangat bagaimana ya, jorok, kada beadab, kada beakhlak kayak itu. Apa sebabnya yuk? Nawal, jadi beberapa hari yang lalu dari aku sebelum mengupload video ini, itu aku ketemu dengan seorang kawan, sebut aja namanya Fulan. Nah, Fulan. Jadi aku ketemu Fulan ini, dan profesi si Fulan ini adalah seorang pendidik pengajar di salah satu pesantren atau di salah satu sekolah ya. Jadi beliau ini pas ketemu tuh langsung mengeluh, Mas, kenapa mas? Parah, 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 parah. Apa yang parah? Aku tanya gitu dong. Jadi gini mas, kata si Fulan. Mas tahu kan, selama 1,5 tahun terakhir ini kita dilanda pandemi COVID-19, dan itu mengharuskan anak-anak sekolah daring ataupun sekolah online. Aku jawab tahu dong, aku juga nganggurnya online. Nah, selama mereka sekolah online ini, mereka akrab dengan gadget untuk kebutuhan belajar. Belajarnya sih ya hanya beberapa jam, tidak efektif, tapi mereka terlanjur akrab dengan gadget sehingga sisanya sepanjang waktu mereka akhirnya main game dengan gadget itu ataupun menonton konten-konten yang ada di YouTube, IG, TikTok dan sebagainya. Dan ternyata pengaruhnya mas, dampaknya luar biasa. Jadi setelah sekolah offline dimulai, yaitu tatap muka, dan anak-anak mulai kembali sekolah, kami para pendidik memperhatikan terjadi perubahan yang besar terhadap siswa dan siswi, terutama dalam hal akhlak, adab, sopan santun, terutama dalam tutur kata. Jadi kami perhatikan dalam percakapan di kelas ataupun di sekolah, mereka dengan santai, dengan biasa, dengan otomatis mengeluarkan kata-kata kotor. Benar-benar miris. Setengah mati kami mendidik untuk mengajarkan akhlak adab di samping ilmu. Ternyata dikarenakan sekolah online dan mereka sering menonton konten-konten yang entah konten apa itu, mungkin konten game dan lain sebagainya, yang ternyata berpengaruh negatif dalam hal akhlak adab, sopan santun, dan tutur kata. Jadi itulah teman-teman, kawalan. Memang aku juga sudah nonton beberapa konten YouTube, bahkan dari orang-orang terkenal, dan memang kata-kata kotor itu seolah-olah biasa. Ya memang mungkin bagi mereka dalam kehidupan sehari-hari biasa mengeluarkan kata kotor seperti itu, bahkan menjadi style ya, menggunakan kata-kata kotor seperti anjing dan sebagainya. Tapi dalam hal ini, jika itu dikatakan dalam keadaan off the record, tidak masalah. Tapi setelah mereka masukkan di dalam konten-konten mereka, itu akan menyebar dengan cepat, terutama orang-orang yang terkenal ya, seperti artis-artis dan sebagainya. Ditonton oleh orang banyak karena mereka adalah public figure, dan akhirnya terekam di otak anak-anak ini, dan akhirnya mereka pun mengikuti. Yang diikutinya adalah yang ya terutama hal-hal negatif seperti kata-kata kotor ini. Itu kita maklumi karena banyak artis semenjak pandemi ini kan turun dari biasanya di TV-TV swasta nasional, mereka punya acara masing-masing, dan selama pandemi itu acara dikurangi, order kurang, akhirnya mereka membuka channel-channel YouTube dan membuat konten sendiri. Kalau di TV-TV swasta tersebut kan ada sensor, ada yang mengawasi, tapi di YouTube ini ya mereka sendiri. Kan mereka yang menggaji kameramen, mereka yang menggaji editor. Jadi
mereka berkuasa penuh atas konten mereka. Tapi menurut saya sih saran sebaiknya mereka memiliki tanggung jawab moral. Jadi ya kalau ada kata-kata kotor yang memang ternyata harus keluar pun sebaiknya ditutuplah dengan suara tit tut tot, sehingga tidak terdengar walaupun orang tahu artinya. Karena ya gini, akhirnya generasi muda bangsa terbiasa berkata-kata kotor dan itu negatif. Ya mau bagaimana lagi, inilah zamannya, zaman edan, ngopi dulu. Hingga orang biasa berkata-kata anjing, bangsa, asu, dan sebagainya. Itu contoh ya. Kita basuh ini mulut dengan kopi supaya tidak berkata kotor. Jadi sebaiknya dari orang tua mengawasi, dari anak-anak juga menghindari, dari konten kreator juga kurangi, kalau bisa hilangkan kata-kata kotor seperti itu, ganti dengan kata-kata yang lainnya. Misalnya anjing diganti dengan kucing. Kita tidak bisa memberi solusi, ya hanya mengeluarkan unek-unek ini saja. Terutama unek-unek dari guru itu yang kita ceritakan kembali di sini. Sampai jumpa lagi di Mahlabiu berikutnya. Entah nanti apa lagi yang kita bahas. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Bye-bye.